بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun yang lalu kita ini belum ada di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang hidup pada masa itu yang mengenal kita, yang pernah melihat wajah kita, yang pernah bersalaman dengan kita, tidak ada. Karena memang kita ini belum ada di dunia ini. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Jadi pernah ada satu masa kita ini tidak ada orang yang mengenal kita, karena kita memang belum ada di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada satu masa tanpa persetujuan kita tidak ditanya mau apa tidak, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia. Ketika Allah telah mentakdirkan kita harus datang ke dunia ini, apapun yang dilakukan oleh manusia untuk mencegah kita datang ke dunia, nggak bisa. Ada seorang suami istri, dia ini pengen, saya mau seneng-seneng dulu, duwe anaknya kapan-kapan naik. Segala usaha bagaimana biar dia nggak punya anak, macam-macam dilakoni. Takdir dadi mawon. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun akhirnya datang ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita ke dunia ini bukan sekedar mendatangkan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan segala keperluan kita. Apa yang kita perlukan Allah siapkan. Sehingga dikatakan ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini memang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk manusia. Maka perkara, coba kita renungi, perkara yang manusia ini perlu sekali, itu sama Allah tuh diciptakan banyak. Contoh, manusia ini senang daging ayam. Itu ayam berhari-hari disembelihi ratusan ribu, jutaan ayam di seluruh dunia yang nggak habis-habis. Kambing disate setiap hari, padahal anaknya kambing itu nggak banyak. Biasanya kambing anaknya 1, anaknya 2. Sembelih tiap hari. Apalagi pas Idul Adha itu, masya Allah, orang berlomba-lomba untuk menyembelih kambing. Tapi nyatanya mboten telas. Kucing niku sing mboten dadi keperluane menungso. Anake lahir 8, 9, 10. Mboten enten sing beleh kucing. Niku kucing nggih jumlahe kali wedhus kata wedhus. Menunjukkan yang menciptakan siapa? Allah. Ad-dunya khuliqat lakum. Dunya ini diciptakani Gusti Allah kangge menungso. Kabeh perkara ingkang wonten teng donya niki manusia bisa ambil manfaat darinya. Rumput-rumputnya diambilin manusia, pohon-pohonnya diambili manusia, tanah-tanahnya diambili manusia. Akhirnya bulldozer diciptakan, gunung jadi roto gara-gara menungso. Masih belum puas,
Manusia menggali tanah, emasnya dikeluarkan, besinya dikeluarkan, timahnya dikeluarkan, nikelnya dikeluarkan. Kurang marem, bur lemai, sedot minyai, masya Allah. Dan menungsones geragasi mboten karu-karuan. Wit dintekne, kewan-kewan dintekne. Kemudian laut pun dimasuki oleh manusia, ikan-ikan tangkapi. Burung-burung yang terbang tangkapi juga oleh manusia. Akhirnya ada warung Lamongan burung dara goreng. Ini menunjukkan memang dunia ini diciptakan untuk manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia diciptakan untuk manusia, tetapi manusia tidak diciptakan untuk dunia. Maka nanti akan datang satu masa di mana manusia ini setuju nggak setuju, mau nggak mau, ya harus meninggalkan dunia ini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manusia ini kalau sudah datang ajalnya, pindah alam, purun boten purun, nggih tetap mati. Pun to jenengan ngangge obat panjang umur, olahraga bendino, rumah anti bom, anti gempa, mobil anti peluru. Tapi manusia mboten anti mati, mboten enten. Senjata anti mati enten mboten? Mboten enten. Anti peluru bisa, anti bacok bisa, anti bom bisa, anti mati tidak ada. Menunjukkan apa? Menunjukkan memang ada saatnya manusia ini meninggalkan dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah manusia ini diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Dunia dan segala isinya diciptakan Allah untuk manusia. Manusia ini diciptakan Allah untuk apa? Nah, nikilah sing kedah kita renungi. Ana perkara niku nek mboten direnungi, akhirnya kita niku dadi sibuk ngurusin donya. Mulai bayi disusoni ibuke, mengke ra diageng, seneng panganan. Rada gedhi kon kerja golek pangan. Akhirnya kebanyakan manusia itu enggak berpikir perasaannya di dunia ini untuk makan. Perasaannya di dunia ini untuk mencari kehormatan. Perasaannya di dunia ini untuk mencari kejayaan. Perasaannya di dunia ini untuk mencari harta. Padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak lain untuk manusia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tugas kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini diciptakan manusia, diciptakan oleh Allah, dikasih segala fasilitas, segala kemudahan. Pengen menyelam di air, dikasih ilmunya. Pengen terbang di langit, dikasih ilmunya bikin pesawat. Pengen makan segala macam makanan. Kambing guling, sate gulai, wes segala jenisnya, semua Allah sediakan. Itu biar apa? Biar memudahkan manusia untuk mewujudkan tanggung jawab utama manusia. Tanggung jawab kita ini hadirin yang mulia, ini bukan tanggung jawab yang kecil, ini tanggung jawab besar sekali ini. Langit dengan begitu luasnya, itu pernah Allah kasih tanggung jawab ini. Inna aradnal amanata 'alas samawat. Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan tanggung jawab ini kepada langit. Langit enggak siap. Tawarkan kepada bumi, bumi juga enggak siap. Tawarkan kepada gunung yang begitu kokoh, ya ora siap. Wa hamalahal insan, orang yang ngantuan, kurus, kering, gampang watuk, gampang loro, kademen bingung, kepanasan nggih bingung, katahan duit nggih bingung, ganti duit tambah bingung. Nah,
Manusia ngeten niku. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu halu'a, suka mengeluh. Segala keadaannya itu dikeluhkan. Kedinginan mengeluh. Kepanasan mengeluh. Enggak dingin, enggak panas juga ngeluh. Rasanya biasa itu, Kang. Nah, biasa juga mengeluh. Jadi jomblo mengeluh. Masya Allah, saya ini kok umurnya sudah tua, enggak laku-laku. Yang sudah laku juga ngeluh. Masya Allah, punya istri rasanya kayak punya hantu di rumah. Sekabeh acaranya sambat. Yang nggak punya duit mengeluh, ini bagaimana? Saya mau beli ini nggak bisa, saya mau beli ini nggak bisa. Sing duit kathah bingung, piye duitku akeh, jogone ning ndi? Ngono colong wong piye? Makanya tiang-tiang sugih niku aslinya manusia paling bingung sak dunya, Pak. Buktine tiang-tiang sugih niku omahe pagere dur-dur. Teng pundi-pundi dikawal satpam, dikawal tentara, dikawal polisi. Ini mboten tiang keweden wonten nih. Hadirin yang kula muliakan, manusia yang begitu lemah, yang mudah mengeluh, kemampuannya terbatas, melihat jauh nggak bisa, mendengar dari jauh nggak bisa, nahan lapar nggak bisa, kekenyangan juga nggak bisa. Justru makhluk yang begitu lemah ini malah Allah berikan tanggung jawab yang sangat-sangat besar kepada dia, yaitu tanggung jawab illa liya'budun. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab menghamba kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kumpul di sini itu kita merenung. Setelah usia kita sudah lewat berpuluh-puluh tahun ini loh, ngawulane teng Gusti Allah ini sak piro? Menghambanya kepada Allah kita ini seberapa? Ketaatan kita kepada Allah ini seberapa? Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu seberapa? Apakah perintah-perintah Allah ini adalah prioritas utama kita? Ataukah perintah Allah ini kita kerjakan kalau sudah tidak ada tuntutan dari mana-mana? Coba kita renungi, Pak. Kita saat ini metu 40 dino, gitu. Hurut 40 hari, hurut 4 bulan. Kapan hurutnya? Kalau sudah sawahe rampung maculi, rampung tandure, wis kena ditinggal nembe budal dakwah. Saya nembe nih. Ngisahe, tapi niku jenenge ngawula niku dereng tenanan. Ngawula sing tenanan niku ngawula sing dadekne urusan makhluk niku dadi nomor 100. Urusan Gusti Allah nomor 1. Insyaallah dene malah. Niki ngawula saestu-estu ngeten niku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang bersama istrinya yang paling beliau cintai, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tengah-tengah bersama istrinya, beliau mengatakan, "Da'ni ata'abbad Rabbi." Hai Aisyah, biarkan aku ingin beribadah kepada Tuhanku. Niki ngawula asli ngeten iki, Pak. Tengah-tengah penak-penake, kabeh kepenaan ditinggalne, milih ngawula teng Gusti Allah. Menate Pak ngeten niku. Tengah-tengah kali garwane da'ani ata'abbad Rabbi. Saya tak sholat tahajud sih. Niku tangine wis kodho mati sholat niku tangi. Hadirin ingkang kula muliakan, Masya Allah. Inilah yang harus kita renung. Sejauh mana sekarang kita ini menghamba kepada Allah? Kalau kita ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala belum sebenar-benarnya, ya berarti kita ini belum menunaikan tanggung jawab yang sebenar-benarnya. Sejauh mana kesungguhan kita, sejauh itulah keberuntungan kita di akhirat nanti. Karena kita ini sekedap malih di tengah akhirat, Pak. Hasil akhirat kita adalah sesuai dengan seberapa kesungguhan kita di dalam menunaikan tanggung jawab. Orang-orang yang di dunia dia ini nggak tanggung jawab belas. Nanti di akhirat mereka di neraka Allah.
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نحوض مع الخائضين. Orang-orang di neraka itu ditanya, masalah kakum fi sakor, hei Kang, wis tekan neraka iki ceritamu piye? Kok bisa kamu sampai sini tuh ceritamu bagaimana? Maka disampaikan kepada mereka, qalu lam naku minal musallin. Dulu di dunia ini saya enggak pernah sholat. Jadi tanggung jawabnya itu enggak pernah dikerjakan. Walam naku nut'imul miskin. Dulu di dunia ini kami enggak pernah sedekah. Nggak pernah ngasih makan orang miskin. Oleh sego diuntal dhewe, panenan pirang-pirang kental disimpen teng omah sampai bosok. Akhirnya mlebu neraka. Lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami itu dulu di dunia kumpulannya orang-orang yang enggak benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu nanti di akhirat itu nasibnya ya sejauh mana dia menunaikan tugasnya. Kalau mengerjakan tugasnya itu sama sekali, ya neraka selama-lamanya. Kalau mengerjakan tugasnya asal-asalan, ya banyak nanti ujiannya, rintangannya, dibakar dulu neraka kalau Allah tidak mengampuni dia. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, dia betul-betul menghamba kepada Allah, dia mengatakan rabbunallah, Tuhan saya itu Allah, melebu tenang hati, terus istiqomah, ajek ngelakoni tugasnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akhirnya apa? Akhirnya sadurunge mati diparani para malaikat, disemangati, Allah takhafu wa la tahzanu, wis gak usah susah, engko piye akhiratmu, engko piye kubur, mahsyarku piye, surgaku piye, rampung sedaya. Allah takhafu, gak usah takut, semua sudah diurus. Wala tahzanu, gak usah sedih, anak saya nanti bagaimana, sudah diurus oleh Allah. Istri saya nanti bagaimana, gampang, banyak yang antri. Allah takhafu wa la tahzanu, semua sudah diurus oleh Allah. Pondoknya gimana, markasnya gimana, semua sudah diurus oleh Allah. Wa abshiru bil jannah, sekarang saatnya kamu senang karena Allah telah siapkan surga untukmu. Muga-muga termasuk kita sedaya. Nah niki nek tiyang niku tenanan nglakoni tugase niku tenanan, ngawulane teng Gusti Allah niku tenanan. Lah kita niku ngawula mun tenanan apa dereng? Mun tenanan apa dereng? Kita ini menghamba kepada Allah itu sudah sungguh-sungguh apa belum? Belum. Nah terus bagaimana caranya? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau ini mengatakan semua manusia adalah hambanya perkara yang dicintainya. Jadi menungso niki kawulane perkara sing disenengi kalih piyambake. Maka kalau kita ini pengen tahu sebetulnya kita ini hambanya siapa, hambanya Allah apa bukan, lihat dalam hati kita. Yang kita seneng itu siapa? Ada orang tuh seneng sama sapi, Masya Allah, maka setiap hari dia jadi hambanya sapi. Pergi ke sawah cari rumput, nanti suketnya, rumputnya bawa pulang, dicincang-cincang, campur sama bekatul, terus dihidangkan kepada tuan sapi tadi. Monggo mbah sapi niki khidmate kula dumateng panjenengan, Masya Allah. Dilakoni pinten-pinten tahun mboten diopahi kalih sapi niku. Napa enten sapi ngopahi? Mboten enten. Diopahi, kadang-kadang diselentang, kletonge ditimpal. Masya Allah, jan kawula asli niku, Pak. Enten tiyang kawulane bojone. Sowan kalih bojone, kawulane bojone. Akhire bendina kan macul, setor duit,
Sesuk kan maculne setor dhuwit mboten krasa, macule mun swidak taun, setor dhuwit 40 tahun istiqomah. Diseneni barang nggih tetep mulih mawon. Niku berarti kawulane bojo, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau selagi di dalam hati kita ini masih ada cinta kepada makhluk, cinta kepada sapi, cinta kepada motor, cinta kepada sawah, ya kita ini akan menghamba kepada Allah tuh nggak bisa sempurna. Kita ini akan menghamba kepada Allah tuh setengah-setengah. Makanya nek pengen ngawula teng Gusti Allah niku tenanan, kabeh perkara donya kita keluarkan dari hati kita. Insyaallah hadirin mulia. Masih ingat itu mudzakarah 6 sifat. Masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keluarkan kebesaran makhluk dari hati kita. Masya Allah. Mudzakarah yang sudah lama nggak pernah kita bicarakan. Hadirin yang mulia, itu perkara penting. Jadi selagi makhluk itu masih ada di dalam hati kita, ya kita ini ibadahnya itu setengah-setengah. Ngawulane setengah-setengah, ndungone nggih setengah-setengah. Sekarang ini kita doa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau makhluk itu masih ada, nanti habis ya Allah, siapa yang mau saya hubungin? Siapa yang mau saya mintai tolong? Selain Allah itu masih ada. Lah orang seperti itu makbulnya susah. Makanya kita pengen ngawulo saestu-estu menghamba yang sebenarnya kepada Allah, kita keluarkan makhluk dari hati kita. Insyaallah hadirin mulia. Yang maha kuasa hanya Allah, yang maha kuat hanya Allah, yang maha kaya hanya Allah, yang berkehendak hanya Allah. Hanya Allah tak. Makhluk tuh nggak bisa apa-apa. Ini harus tanamkan betul. Selagi kita ini masih punya keyakinan makhluk itu bisa mukul, makhluk itu bisa marah, makhluk itu bisa menyakiti kita, iman kita ini nggak diterima oleh Allah. Jadi iman itu harus 100%. Kita kalau punya keyakinan Allah itu maha kuasa, kuasanya Allah itu 99,99999%, 0,000,001% makhluk ikut andil neraka salawase. Jadi pelurusan iman ini kedah tenanan. Rono ini kaitannya ini surga salawase utawa neraka salawase. Insyaallah hadirin mulia. Maka bicarakan keagungan Allah itu dibicarakan. Di sawah dibicarakan keagungan Allah. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Jadi masuk kebun, Masya Allah, la quwata illa billah. Bicara keagungan Allah, ketemu istri, bicara keagungan Allah, ketemu anak, bicara keagungan Allah. Ketika suasana itu ada, nanti lama-lama makhluk itu akan keluar dengan sendirinya dari hati kita. Amene kita nu diomong duit, mobil, omah, sawah, duit, mobil, omah, sawah. Akhirnya tesih ngangge kupluk, tesih ngangge sorban, tesih ngangge jubah, tapi uteke padha kalih tiyang kafir. Makanya kita niki kudu dihidupne melih suasana membicarakan keagungan Allah biar makhluk keluar dari hati kita. Akhirnya kita ini menghamba kepada Allah bisa sempurna. Insyaallah hadirin mulia. Orang itu kalau sudah menghamba kepada Allah, nanti tidurnya dihitung ibadah, makannya dihitung ibadah, ketemu istrinya dihitung ibadah, semua tingkah lakunya itu ibadah semua. Kayak orang jadi pegawai negeri loh Pak. Orang kalau sudah diangkat jadi pegawai negeri, ke kantor, duduk, baca koran, dapat gaji, makan, dapat gaji, turu teng omah, oleh gaji, karena sudah jadi pegawai negeri. Nah, begitu juga kalau orang itu sudah totalitas menghamba kepada Allah, dia lepaskan keinginan dia, yang ada di dalam diri dia adalah hanya apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Apa mau saya sudah hilang pun,
niku mangane dadi ganjaran, turune dadi ganjaran, lungguhe dadi ganjaran, melampai dadi ganjaran, amale dadi ganjaran, semuanya jadi pahala, dan di mana-mana dia jadi asbab hidayah. Jadi orang itu kalau sudah menghamba kepada Allah betul, nanti amalnya murni karena Allah, al-mukhlisuna hum masabihul huda. Orang yang amal hanya karena Allah, dia nanti di mana-mana akan menjadi lentera hidayah. Orang itu kalau sudah menjadi lentera hidayah, nggak usah bayan. Orang lihat dia tok itu sudah bikin kurut. Makanya mungkin kalau ditaskil rada angel tenan sing elek sing bayan, Pak. Sing bayan elek namanya sing ngrungokne. Hadirin kang kula muliakan. Jadi orang itu penting membicarakan keagungan Allah, membicarakan keagungan Allah. Ben makhluk niku ilang. Karena kita ini bicara makhluk dalam kehidupan kita ini sudah terlalu banyak. Sudah hari-hari di depan kita makhluk, belakang kita makhluk, kuping kita mendengar makhluk, mata kita melihat makhluk. Dan ini kalau keagungan Allah nggak dibicarakan, nanti lama-lama nama Allah hanya sekedar jadi nama, hamba Allah hanya sekedar jadi nama, kita adalah hambanya nafsu. Insyaallah hadirin mullah. Nah, inilah tanggung jawab kita yang pertama, ngawula dumateng Gusti Allah. Kemudian kita ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar juga, yaitu meneruskan perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini tidak diciptakan, tidak diberi tugas hanya suruh sholat tok, poso tok, wiritan tok, mboten. Kita ini juga mendapatkan perintah, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Siapa yang mengaku jadi umat Nabi, mengaku ikut Nabi, berarti dia ini punya tanggung jawab meneruskan kerja Nabi. Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Insyaallah hadirin mullah. Nanti dakwah niku mboten dolanan, Pak. Sinten sing purun monggo daftar 4 wulan, sinten sing mboten purun nggih lungguh mawon ngopi-ngopi nggih angsal. Mboten. Jenengan ngaku umatnya Kanjeng Nabi napa mboten? Ngaku umatnya Kanjeng Nabi mboten, Pak? Ngaku dong ya. Nah, nek jenengan ngaku umatnya Kanjeng Nabi, berarti kita ini punya tanggung jawab memperjuangkan agama. Siapapun kita, mau kita petani, mau kita tukang becak, mau kita seorang bupati, mau kita penjual roti, mau kita ini presiden, mau kita ini tukang bakul duren, podo. Jenenge umat Nabi kudu dakwah sesuai kemampuan masing-masing. Insyaallah ya. Sahabat itu ngeten niku, Pak. Sahabat itu ada yang mereka itu pengangguran, ada yang mereka itu jadi petani, ada yang mereka itu jadi pedagang, ada yang mereka itu ngurus negara, tetapi mereka itu semuanya dakwah, semuanya memperjuangkan agama. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum ini untuk sahabat. Jadi sahabat ini dipuji oleh Allah sebagai sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya manusia selain para nabi, para rasul. Sebaik-baiknya umat karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena mereka semuanya dakwah. Sahabat itu semuanya dakwah. Petaninya dakwah, tukang baksonya dakwah, penjual nasi gorengnya dakwah, supir bisnya dakwah, semuanya dakwah. Maka yang duduk di sini apapun profesinya harus dakwah. Insyaallah nggih. Kalau sibuk, Pak, sibuk pundi panjenengan kali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku dadi khalifah penguasa dunia, ngurusi umat tiap hari, siang malam, itu juga masih sempat dakwah.
Kita presiden bukan, bupati bukan, cuman kepala rumah tangga. Kok kita ini alasan gak dakwah itu senerok nih sinten. Maka kita ini semua harus dakwah. Insyaallah hadirin wala. Ya umat ini semua harus dakwah. Petaninya diajak dakwah, supir bisnya diajak dakwah. Nanti kalau semuanya ini diajak dakwah, agama ini akan jalan dengan baik. Tapi kalau kita ini nggak ambil dakwah, ada sebagian dari umat ini ada yang tidak ikut andil dalam perjuangan, ini akan jadi masalah. Supir-supir bis umpamanya, kita tidak ajak mereka kepada agama, kita tidak ajari mereka sholat, kita tidak ajari mereka pentingnya sholat. Akhirnya hafid Quran, mau ngadakan perjalanan ke Jakarta, sholat subuh nggak bisa sholat gara-gara supirnya nggak mau berhenti. Ini kenapa supir-supir nggak mau berhenti? Karena nggak didakwai. Sekarang ada bakso daging tikus, bakso daging bekicot. Ini krono nopo? Krono bakul bakso mboten diajak kenal agama. Saiki enten tiang-tiang bakul motor ngangge kredit riba, bank konvensional. Akhirnya ketoke duwe akeh tapi neraka kabeh. Kenapa hadirin yang mulia? Karena pedagang-pedagang motor tidak kita ajak keluar fisabilillah. Jadi semuanya ini kalau enggak kita ajak kerja agama akan jadi masalah untuk kita. Makanya kabeh umat sinten kemawon kita ajak mereka untuk sama-sama mengamalkan agama, memperjuangkan agama, jangan kita pilih-pilih. Insyaallah hadirin mulia. Kadang-kadang kita ini karena rada seneng duit kan, Pak. Akhirnya sing dikhususi niku sing sugih-sugih. Sing ketoke pejabat, orang pengaruh itu nanti manfaatnya banyak, Pak. Kita dekati mereka. Dekati orang pengaruh sampai tetangganya nggak pernah diajak, sampai saudaranya nggak pernah diajak. Ini keliru. Sedoyo tidak, saudaranya, tetangganya, temannya, kenal, gak kenal, kabeh pokoknya diajak ngelamal nih agama. Insyaallah nggih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau umat ini semuanya mengamalkan agama, tukang becaknya mengamalkan agama, supir bisnya mengamalkan agama, Masya Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Orang dulu tiang Islam seneng. Nanti naik becaknya, mau bayar nggak usah Pak, seikhlasnya aja. Nanti mau mampir di warung makan orang kafir, wes halal ya Pak untuk sampean nggak usah bayar. Akhirnya orang kafir dapat hidayah naik beca, orang kafir dapat hidayah gara-gara makan di restorannya orang Islam. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dakwah ini nggak kita buat, apa yang terjadi? Orang-orang Islam tengkar dengan temannya gara-gara duit, tengkar temannya gara-gara urusan beca, tengkar teman-temannya gara-gara urusan bayar di restoran. Semua terjadi karena dakwah tidak dihidupkan. Berarti dakwah ini penting nggak? Penting. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir dari mana? Dari kerja dakwahnya baginda Nabi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu seorang manusia yang kalau beliau ini berjalan, setan langsung nyingkir, milih jalan yang lain. Lahir dari mana? Dari kerja dakwah. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu seorang manusia, korbannya itu nggak karu-karuan. Saking banyaknya korban untuk agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'du." Utsman nglakoni opo ae gak dosa, gak akan membahayakan Utsman. Ngerjakan apa saja habis infak sebanyak ini gak akan membahayakan Utsman, mesti swarga nih. Dari manakah orang seperti itu lahir? Dari kerja dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu seorang manusia yang dikatakan oleh baginda Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya kota tersebut. Lahir dari mana? Lahir dari kerja dakwah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang
Namanya Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat-sangat adil. Saking adilnya itu sampai hewan-hewan pun ikut rukun. Kambing bisa makan sama anjing, bisa makan sama harimau. Kewannya jadi rukun. Saking adilnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari mana? Lahir dari kerja dakwah. Gak usah jauh-jauh, kita ini loh bisa sholat, bisa ngaji, bisa kumpul di sini sama-sama. Mudzakarah iman yakin hasil dari apa? Hasil dari dakwah. Nah kita ini suasana seperti ini ingin kita hilangkan atau kita pertahankan sampai hari kiamat? Pengen dihilang nih apa? Tambah dangu tambah rame Pak. Pengen hilang atau pengen utuh? Nah, kalau kita pengen berarti kita harus korban sebagaimana orang-orang dahulu mereka korban untuk mewujudkan kita. Padi-padi itu datang kepada kita karena ada petani-petani yang mereka lelah, kepanasan, kedinginan, mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya untuk maculi sawah, akhirnya keluarlah padi. Lah kalau kita ini sibuk menikmati padi, sibuk mengagung-agungkan padi, tapi kita nggak mau nyangkul lagi, ya lama-lama padi itu habis. Begitu juga Masya Allah sekarang di Al-Fatah ada orang hafid Quran, hafal Bukhari, hafal kitab Muslim, hafal Minhaj, Quran, hatam tanpa salah. Santrinya banyak, malah markasnya rame. Alhamdulillah. Kita jangan terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan ini. Ini semua datang gara-gara dulu ada pejuang-pejuang yang nangis setiap hari, siang malam memperjuangkan agama. Akhirnya lahir orang-orang seperti kita. Nah kalau kita ingin lebih besar lagi, lebih banyak lagi, ya kita harus berdiri memperjuangkan agama sekemampuannya. Insyaallah dimulai. Nah, kita nih nggur posting alhamdulillah suasana Madinah. Di posting teng HP niku mboten nekakne hidayah. Sing nekakne hidayah niku ngadeg tulis jenenge 4 wulan 40 dina mubeng dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, itu nanti akan mengeluarkan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala simpan. Akhirnya hidayah di mana-mana tersebar. Insyaallah hadirin mulya. Carane kita niku kudu ngadeg, kudu berjuang malih, kudu rekoso malih. Nek mboten mangke pemandangan kaya ngeten iki dangu-dangu ilang. Naudzubillah akhire dadi kaya jahiliyah malih. Dulu ada satu kerajaan Islam di Andalusia yang membuka namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, keturunannya Bani Umayyah. Beliau ini membuat satu peradaban Islam yang sangat-sangat luar biasa. Sampai di Cordova itu masjidnya masih ada sampai sekarang. Hadirin yang mulia, tetapi ketika kerja agama ditinggalkan, naudzubillah, Spanyol sing asline kafir dadi Islam, sing asline Islam dadi kafir malih. Jenengan pengen tanah Jawa sini tiang kafir? Pengen mboten? Jenengan pengen tanggane jenengan dadi kafir? Mboten purun to? Lah nek mboten purun, putrane, dulure, anake termasuk kita piyambak kudu purun rekoso merjuangne agama. Insyaallah ya. Memang mboten penak merjuangne agama nu kesel. Dadak ngadeg, dadak ninggalne anak, dadak ninggalne bojo. Tetapi hasil dari capek kita Allah ganti yang lebih nikmat lagi, lebih indah lagi. Seorang petani dia harus mengorbankan benih-benihnya yang sudah bagus-bagus di rumah malah disebar di sawah. Uang sudah di tangan malah dibelikan air. Uang sudah di tangan malah dibelikan pupuk. Tapi ternyata itu dikembalikan oleh Allah dengan beratus-ratus kali lipat dibandingkan apa yang dia keluarkan. Itu untuk dunia, Pak. Dereng untuk akhirat. Lah kita nu kerja kangge akhirat. Kira-kira Gusti Allah ngijoline kathah napa segede? Kathah makane. Nek kathah ndang cepet budal. Monggo sing niat sekawan wulan daftarkan nama ke depan insyaallah. Monggo Pak. 4 bulan negeri jauh
yang sudah pernah IPB, sudah pernah India, Pakistan, Bangladesh. Monggo ke depan Pak. Monggo Pak, monggo. Mari silakan langsung berdiri dan saat ini mau ke depan Pak. Mboten namung jumeneng mawon. Monggo. Monggo Mbah. Silakan. Ajeng, Mbah. Berdiri dan berjalan ke depan untuk daftar. Untuk negeri jauh dan IPB sekarang niat dulu. Berangkatnya dimusyawarahkan. Monggo. Niat saja dulu. Tambah adoh sing dipikirne, tambah ageng ganjarane. Monggo Pak, sing nate IPB, sing nembe wangsul ndek wingi nika. Daftarin mboten napa. Sing budale sinten? Lah nggih sing budal niku Gusti Allah menawa bingung. Kita niku budal sing budalne Gusti Allah. Sing penting daftar riyen, niat riyen. Mari insyaallah. Monggo. 4 bulan IPB, monggo. 4 bulan IPB. Ini bebas ini untuk siapa saja boleh nih, monggo. Kumpul di tim taskil IPB 4 bulan negeri jauh, kumpul di tim taskil negeri jauh. Monggo Pak, Masya Allah. Mboten usah trauma, mboten saged mulih. Minta takdire mulih nggih saged mulih. Ganjarane kathah insyaallah. Monggo. 4 bulan 40 hari dalam negeri, monggo. Ini mulai diparingi kelonggaran oleh Gusti Allah nih, monggo. Mangke teknis hurute pripun? Mangke dipun tata kalih tiyang markas insyaallah. Monggo. Dalam bentuk jamaah-jamaah kecil, banyak daerah sedang alhamdulillah dilonggarkan, sudah dibuka, bahkan sudah minta kepada kita. Mari jamaah sekalian. Monggo kok wanteng nih, katanya gak patek seneng dakwah, Pak. Monggo, coba ngerepin, monggo. Monggo, berdiri dan berjalan ke depan. Berdiri dan berjalan ke depan. Monggo. Hampir tiap hari dari markas kita sudah dikeluarkan jamaah. Hampir tiap hari, 4 bulan 40 hari. Silakan, sekarang perlu waktunya diperbanyak. Mari insyaallah. Insyaallah sudah datang nggih. Saat ini masturat, nggih, huruf masturat, huruf suami istri, monggo. Belajar sing istri diajak mikir agama. Nanti sing jaler niku metenteng mikirnya agama, nek sing istri mboten mikirnya agama, mengke akan menghambat kerja-kerja kita. Tiang istri niku penting, Pak. Makanya Kanjeng Nabi ini berjuang, istri ini dipun ajak perang niku, istri ini dipun ajak. Ben apa? Ben tiang istri niku ngertos pentingnya perjuangan. Akhirnya istri-istri ini Kanjeng Nabi niku ndukung kerjane Kanjeng Nabi. Tapi nek istri ini mboten nate diajak metu, diwehi dhuwit tok, akhirnya sing dipikir iku dhuwit. Mboten mikir agama, akhirnya setiap jenengan huruf niku dingel-ngel. Jarane kangen, jarane nopo, akhirnya gak sedo dakwah. Monggo Pak, monggo. 15 hari, 10 hari. 3 hari masturat juga sudah banyak dikeluarkan. Silakan dari Alakoh lapor ke tim taskil masturat. Besok pagi dikeluarkan jamaah 15 hari masturat ini dari At-Taqwim, dari Darussalam. Sudah banyak jamaah dikeluarkan. Mari jamaah sekalian. Diniatkan dan berdiri daftar di tim taskil masturat. Insyaallah sedaya Bang nggih. Saat ini mudzakarah 2233 janjian dakwah ini kunjing kapan? Tentukan waktu sebelum kita meninggalkan tempat. Karena apa? Karena kita ini nggak tahu umur kita ini masih berapa lama lagi. Maka jangan sampai kita ini majelisnya bubar dalam keadaan belum memasang niat di dalam hati masing-masing. Insyaallah nggih. Monggo. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم